Saya Eli Cesar dan sekelompok sama Jovi. Di sini kami membahas poin nomor 13 yaitu never share your reserve point, yaitu di mana negosiator memiliki cadangan atau tips-tips lain yang mana orang lain tidak dapat mengetahui tips yang kita miliki. Nah, kita memiliki contoh yang tadi telah kami diskusikan, yaitu ketika seorang penjual menjual barang, yaitu sebuah kaos dengan harga 100.000. Kemudian datang seorang pembeli menawarkan harga sebesar 50.000. Akan tetapi penjual tersebut masih belum bisa melepas harga dengan jumlah 50.000 tersebut karena si penjual tersebut memiliki patokan harga tersendiri atau memiliki harga minimum barang yang dijualnya. Jadi penjual tersebut menegosiasikan dengan penjual tersebut dengan pembeli tersebut agar menaikkan harganya. Kemudian pembeli tersebut menawarkan lagi seharga Rp80.000. Nah, si penjual ini sepakat dengan harga Rp80.000 karena harga Rp80.000 tersebut merupakan harga minimum yang bisa dijual kepada pembeli. Dan kedua belah pihak pun telah setuju untuk membeli dengan harga Rp80.000 tersebut. Seperti itu. Oke, reserve point itu seperti apa ya konteksnya? Reserve point. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Itu seperti upaya untuk mendamaikan dua tujuan, Pak, dari dua negosiator ini. Jadi hasilnya itu seperti tersembunyi dalam proses negosiasi tersebut. Jadinya kalau satu pihak ini ingin memiliki proses negosiasi yang menetapkan harga pada, contohnya seperti ini Pak, harga minimum. Nah, ada juga sih kalau negosiator yang lainnya itu menetapkan misalnya minimum terhadap penjualan barang minimal berapa. Jadi tidak secara langsung memberitahukan seberapa yang ingin mereka inginkan gitu. Ya, jadi ambang batasnya ya dalam hal ini. Maksudnya saya dengan Jovi negosiasi misalnya, saya menawarkan harga 100.000 gitu. Padahal dalam diri saya itu 80.000 juga nggak apa-apa loh, kayak gitu. Nah, Jovi juga di situ punya batasnya kayak gitu. Sebetulnya kenapa nggak langsung menerima 100.000 kayak gitu. Sebetulnya 100.000 juga worth it buat Jovi, tapi Jovi ingin mendapatkan nilai yang rendah. Coba deh 90 kayak gitu. Ditawar dulu 90 ke saya kayak gitu. Nah, padahal di sini ketika 90, ekspektasi saya itu 80, padahal Jovi itu kayak gitu kan. Maksudnya memberikan toleransi 80. Tapi Jovi ternyata nawarnya cuma 90 ke saya kayak gitu kan. Nah, otomatis saya lepas nggak? Saya lepas nggak? Saya lepas nggak di harga yang Jovi mau? Lepas, Pak. Lepas, karena saya itu, padahal ekspektasi saya itu Jovi itu toleransinya di 80, ternyata Jovi 90, gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Paham, Pak. Nah, maka oke, gitu kan, berarti negosiasi kan artinya. Nah, Jovi akan berprasangka kepada saya bahwa, oh Pak Cecep bisa ditawar ya, jadi 90. Padahal dalam hati gue juga, ya bisa kali, cuman gue itu sebetulnya 80, tapi 90 si Jovi ini nggak, ini nih. Tapi kan itu nggak diceritakan ke Jovi kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, jadi saya tuh nggak cerita bahwa saya itu sebetulnya 80 juga dikasih kok. Nah, nggak gitu kan? Nggak. Kayak gitu. Nah, itu ya poinnya. Jadi pihak yang terlibat di dalam negosiasi itu ya masing-masing punya strategi taktik ataupun rahasia sendiri di dalam hatinya. Nah, kita itu harus menebak sesungguhnya di sini. Jovi itu harusnya bisa memprediksikan sebetulnya Pak Cecep itu, saya itu bisa ngasihnya itu di harga berapa kayak gitu. Dan saya juga harus bisa menggali Jovi itu kira-kira nawarnya akan berani di berapa kayak gitu. Nah, tapi masing-masing nggak perlu diceritakan kayak gitu. Paham ya, Nak? Paham, Pak. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang sudah ready? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh off share screen-nya? Selanjutnya?
Room mana yang sudah? Nomor 10 saya. Kami kok. Oke, Fajri. Fajri ya. Oke, mangga Pak. Penjelasan yang dari teman yang lainnya dicatat ya. Jadi maksudnya karena berbahasa Inggris takutnya kesulitan, jadi dimaknainya dari hasil review saya dan presentasi teman-temannya. Silakan. Fajri, sudah bisa share? Iqbal yang share screen, Pak. Silakan. Oke, gimana nih? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Aku hilang lagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bersama Iqbal terkait dengan poin ke-11, UCAD IPIC Method. Nah, di sini dalam konsep negosiasi ini, di mana masing-masing pihak itu mereka memiliki beberapa opsi pilihan. Yang pertama, jika salah satu pihak menentukan metode mana yang bakal dipilih, sedangkan satu lagi pihak yang bisa menawarkan metode-metode yang bisa dijadikan sebuah pilihan. Nah, contoh kasus di sini yang kami gunakan itu terkait dengan sengketa tanah harta warisan dari keluarga. Di sini mereka tuh punya 500 tanah yang dibagikan kepada dua anak. Anak pertama juga anak kedua. Karena di pertama kita menginginkan bagian tanah yang di depan. Sedangkan untuk anak kedua dia itu nggak masalah tanah di bagian depan atau belakang, asalkan dia lebih luas dibandingkan anak pertama. Nah, di sini salah satu pihak, yaitu anak pertama atau kedua, mereka itu menawarkan beberapa metode. Kalau seandainya anak pertama bagian depan dengan konsekuensi misalnya dia mendapatkan lebih sedikit daripada anak kedua. Yang kedua, atau mereka sama-sama mendapatkan bagian depan dengan cara membagi tanah memanjang ke belakang. Bisa dijelaskan lebih lagi maksud UCAD IPIC Method? UCAD IPIC Method itu maksudnya apa nih? Oke, jadi di sini ketika seorang di antara dua negosiator sedang berdiskusi, salah satunya itu memutuskan atau memotong beberapa pilihan yang ditawarkan, sedangkan yang satu lagi mereka menawarkan beberapa opsi yang bisa dipilih gitu, Pak. Nah, jadi kamu memaknai bahwa jika seseorang itu ingin mengakhiri proses negosiasi, kamu menawarkan pilihan atau opsi lain, begitukah maksudnya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Jadi dalam hal ini contohnya bagaimana? Pembagian harta warisan oleh keluarga, gimana? Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya? Ya, ini warisan itu 500 meter persegi. Pembagiannya bagaimana? Nah, kalau untuk beberapa opsi pembagiannya itu, diantaranya, seperti yang ada di gambar ini, Pak. Yang pertama, bagian depannya cuma 200 meter persegi, bagian belakangnya 300 persegi. Ini lebih tepatnya itu ke loss win solution-nya. Terus opsi keduanya itu, di sini mereka sama-sama mendapatkan tanah itu memanjang ke belakang atau sama mendapatkan bagian depan dengan pembagian yang rata. Tentu opsi-opsi ini diputuskan ketika kedua belah pihak
mereka sama-sama menyetujui atau menyanggupi dengan penawaran-penawaran ini. Tetapi jika tidak, maka negosiasi akan bisa dilanjutkan dengan opsi-opsi lain yang memungkinkan. Oke, jadi teknik memotongnya gitu ya, teknik membagi tanah, coupling tanahnya gitu ya, melintang ataupun memanjang begitu ya, kalau dalam hal ini. Baik, nah dalam konteks ini, U-cut I pick method, perspektif saya bahwa ketika gini ya, kan ada rumusnya begini. Di dalam konteks negosiasi itu bukan berarti harus saling memenuhi keinginan ataupun kebutuhan satu sama lain begitu. Bisa jadi kebutuhan itu tidak dipenuhi secara mutlak seperti apa yang kita inginkan atau seperti yang masing-masing inginkan. Tapi bisa juga yang paling mungkin terjadi adalah the most possible thing, yang paling bisa terjadi kayak gitu. Bisa saja keinginan kita itu tidak sesuai, tapi realitanya yang paling mungkin bisa dilakukan adalah ini, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tidak kekeh kayak gitu ya di dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini U-cut I pick method di sini kan I pick method, saya memilih method gitu, caranya kayak gitu. Jadi bisa menawarkan alternatif lain manakala memang si objeknya itu tadi possible untuk dimasukkan menjadi beberapa alternatif tambahan. Baik, terima kasih Fajri. Selanjutnya yang sudah siap. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Boleh. Dinda. Baik, saya di sini dari room 8 bersama dengan Novi akan menjelaskan mengenai poin 8, yaitu when negotiate you care about reputation term and the ultimate aim. Jadi di sini maksudnya ketika kamu bernegosiasi dengan orang yang mungkin kamu ya di sini kamu punya ikatan batin yang secara dekat, mungkin dekat sama lawan bicaranya atau lawan negosiasinya ini, maka di sini apa yang harus kita lakukan? Mungkin rasa nggak enakan ini mendominasi kita ketika melakukan negosiasi ini. Nah, yang pertama itu negosiasi, karena tetaplah berpegang pada prinsip negosiasi, karena negosiasi itu tetap memegang pada prinsip based on personal yang kita butuhkan. Jadi di sini kita sebagai seseorang yang menginginkan suatu value dan ada interest terhadap suatu hal, kita harus tetap mendapatkan pilihan alternatif terbaiknya atau get the best choice di sini. Tapi bukan berarti harus selalu menang atau bukan berarti kita harus dengan mudahnya mengalah karena kita memiliki personal hubungan mungkin sama lawan bicara itu. Terus yang kedua, kita tetap dapat mengekspresikan antusiasme kita kepada lawan bicara itu. Artinya kita tetap ada hal yang ingin kita pertahankan atau yang ingin kita dapatkan dalam negosiasi ini. Dan yang ketiga, kita dapat tetap untuk lebih profesional karena di sini negosiasi atau dalam hal bisnis khususnya tetaplah bisnis. Jadi siapapun itu dapat berpeluang untuk memenangkan negosiasi ini dan siapapun juga bisa kalah dalam negosiasi ini. Jadi tidak ada alasan untuk mengalah secara tidak jelas. Jadi jangan mengalah tanpa alasan. Untuk contohnya akan dipaparkan oleh Novi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dari kita melakukan negosiasi dengan orang yang kita care gitu, kita sayang. Jadi di sini itu posisinya ada 2 orang sahabat dan kedua orang itu sama-sama K-popers gitu. Jadi menyukai hal-hal yang berbau K-pop. Dan kebetulan ada saat di mana sebuah boyband Korea, ya sebut aja BTS atau EXO, menggelar konser di Indonesia, dan itu karena memang antusias dari masyarakat, sekali masyarakat yang menginginkan tiket konser tersebut hingga akhirnya tiket konsernya itu habis gitu. Dan kebetulan salah satu sahabat dari kedua orang tadi itu mendapatkan tiket tersebut gitu. Nah, karena si sahabat yang B, sebut saja A dan B, karena sahabat B itu mengetahui bahwa si A itu mendapatkan tiket konser, jadi dia berusaha untuk menemui orang tersebut dan bernegosiasi meminta untuk sahabatnya memberikan tiket konser tersebut kepada dirinya karena dirinya itu sangat tertarik dengan boyband tersebut dan sudah melakukan menabung
uang untuk membeli konser, membeli lightstick dan sebagainya. Dia udah ungkapkan rasa ketertarikan itu kepada sahabatnya. Namun karena posisi si sahabat yang A itu juga sama, dia juga menyukai boyband tersebut, dia pun akhirnya mengalami perang batin gitu antara memberikan tiket itu ke sahabatnya karena nggak enak ataupun buat dirinya sendiri. Dan kalaupun mau menolak, dia pun merasa karena itu sahabat dekatnya jadi merasa nggak enak gitu. Jadi karena si sahabatnya tidak mau menyakiti hati si B, dia pun memberikan alternatif kalau dia akan membantu si B untuk mencari orang yang menjual tiket. Misal sebut saya calo gitu. Nah, solusi yang diberikannya itu akhirnya dilakukan oleh kedua sahabat tersebut, tetapi karena memang tiket konsernya itu sudah benar-benar habis, jadi si B tidak bisa mendapatkan tiket tersebut dan si A pun tidak dapat memberikan tiket miliknya pada si B. Akhirnya ada cara lain yang diputuskan oleh si A kalau dia tetap tidak akan memberikan tiket tersebut, namun pada saat konser dia memberikan si B itu live streaming gitu, jadi lewat handphonenya, video call atau segala macam, supaya si B juga merasakan konser yang sesungguhnya. Jadi beda kalau kita nonton YouTube gitu. Akhirnya kedua orang tersebut mau tidak mau si B mengikuti si alternatif yang diberikan oleh si A, dan si A pun mengikuti konser boyband atau BTS itu sendiri gitu, Pak. Itu mungkin contoh dari poin nomor 8 seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi kadang kita terlibat suatu proses negosiasi itu dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, rules di sini mengajarkan bahwa ada suatu konteks hubungan yang potensinya long lasting itu harus lebih dipelihara dibandingkan dengan konteks negosiasi itu sendiri. Begitu. Ya, jadi dalam rules ini, tapi tadi ya, bukan berarti mengabaikan kaidah-kaidah negosiasi. Toh negosiasi juga nanti bisa digiring ke dalam konteks win-win solution, gitu ya. Nah, jadi bukan berarti di sisi lain, pertama bukan berarti kita tidak harus profesional, namun juga kita jangan mereka mengorbankan relationship yang sudah terjalin saat ini, bahkan bisa dipupuk lebih jauh ke depan, demi hanya konteks negosiasi yang saat ini, begitu. Pernah ngalamin nggak? Kita dikecewain orang, misalnya ya, tapi dia itu seolah-olah kalau kita sudah berekspektasi bahwa mereka akan mempertahankan relationship ini, kayak gitu, tapi mereka cenderung bisnis oriented banget, kayak gitu. Nah, itu rasain aja nanti itu akan gimana ya, nanti mereka seolah mengabaikan reputasi dirinya, reputasi persahabatan, reputasi persaudaraannya gitu, karena lebih mementingkan negosiasi yang bisa hanya terjadi sesaat saja gitu. Nah, kita tidak terjebak seperti itu. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan. Kelompok saya, Pak. Boleh. Ini udah ada. Nah, jadi ini udah ada belum? Ya. Benar, Pak. Nah, jadi di kelompok kami itu kelompok 3, poin yang jadi bahasan adalah the one who prefers more wins. Nah, jadi maksudnya itu ketika orang yang akan melakukan negosiasi dan bisa mempersiapkan lebih baik, itu akan memiliki kesempatan untuk berhasil dalam bernegosiasi itu lebih besar lagi. Nah, kenapa? Karena persiapan itu merupakan tahap yang awal.
Jadi di sini tuh tahap awal untuk kita mengetahui nih kebutuhan kita tuh apa, dan juga kebutuhan dari lawan kita, yaitu yang nanti akan bernegosiasi dengan kita tuh apa juga, gitu. Sehingga nanti kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan kita dalam hal ketika bernegosiasi. Nah, ada pun beberapa contoh persiapan yang harus dilakukan oleh kita. Nah, pertama ada persiapan dari diri kita dulu nih, gitu kan. Yaitu mempersiapkan mental dan juga agar kita bisa lebih percaya diri, sehingga kita bisa mengontrol jalannya negosiasi. Jadi kita kalau misalkan mau negosiasi, jangan sampai kita pun jadi kalah duluan. Kita sebelum datang ke sana kita udah kalah dulu, kita udah takut dan kita udah merasa kita bakal kalah, gitu. Nah, jadi kita harus persiapan dulu diri kita biar kita nih yakin bahwa kita bisa untuk melakukan negosiasi. Nah, lalu kedua itu kita juga mencoba untuk melatih dulu skill untuk bernegosiasi seperti public speaking-nya, terus bagaimana kita bisa menghormati orang lain, kita bisa berempati dan juga mengontrol emosi kita, sehingga nanti proses ketika bernegosiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu kita juga harus juga mengenali kebutuhan-kebutuhan dari lawan negosiasi, lawan dari orang yang akan bernegosiasi sama kita, gitu. Nah, pertama tuh yang juga penting tuh kita harus mempersiapkan tempat, di mana tempat ini bisa penting karena ketika kita datang ke tempat yang familiar, kita akan lebih enjoy kayak gitu. Dan nanti pun ketika lawan dari negosiator kita tuh misalkan dia nggak enjoy, itu ditakutkannya dia nggak bakal bisa ngasih solusi-solusi yang baik, gitu kan, dan kita pun nggak bisa menerima ataupun apa yang kita harapkan, gitu. Dan biar mereka tuh nggak juga merasa terintimidasi. Nah, terus juga selanjutnya itu persiapan kita melakukan riset. Nah, kenapa kita harus melakukan riset? Ya kita agar bisa mengumpulkan data-data pendukung dari apa yang ingin kita tawarkan. Kayak misalkan kenapa sih orang itu harus memenuhi penawaran kita? Ya kita kasih beberapa data alasan-alasan yang kuat yang mendukung dari argumen kita ini, kenapa sih penawaran dari kita ini bisa menguntungkan bagi dia juga, misalkan kayak gitu. Nah, terus juga kita harus mempelajari nih penawaran dari kompetitor kayak gitu. Nah, seperti mungkin contoh yang kemarin yang di jeruk itu, gitu kan ya, kita harus paham dulu apa sih yang mereka inginkan. Apakah mereka tuh pengennya kulit jeruknya aja atau dagingnya atau dari si biji-nya itu. Jadi sehingga nanti pun ketika kita melakukan negosiasi, kita akan bisa juga menawarkan hal yang tepat. Misalkan Adinda ini butuh kulit jeruknya aja, gitu. Kan kita pun nanti akan bisa menawarkan kulit jeruk. Kita nggak bakal menawarkan daging jeruknya, karena memang sesuai dengan kebutuhan dari Adinda itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin contohnya itu, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Hendra ya. The one who prepares more wins, gitu. Bahwa dalam hal ini persiapan memang memiliki peranan penting, gitu ya, untuk potensi memenangkan. Ya, masing-masing pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi ini berobsesi untuk memenangkan sesuai dengan ekspektasinya masing-masing. Nah, di sini potensi menang bisa diperoleh bagi orang yang mempersiapkan lebih, begitu ya, dalam hal ini. Tadi seperti yang sudah Hendra jelaskan, persiapan itu baik meliputi ke dalam konteks kemampuan dirinya, meliputi emosi, skill yang lainnya, dan juga kemampuan memahami lawan itu. Itu harus dipersiapkan. Baik, terima kasih Hendra. Selanjutnya. Enggak. Ya. Siapa ya? Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Apa? Halo? Ya, terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bersama Tiar tentang poin 5, yaitu technical empathy is your most valuable tool. Di mana di sini menjelaskan seorang negosiator harus bisa berempati dalam arti bisa menempatkan diri sebagai lawan bicara.
dengan menciptakan suasana aman, nyaman, dan juga dapat membangun chemistry dengan tujuan untuk membentuk kepercayaan antara negosiator dan lawan bicara. Juga membangun persepsi bahwa tujuan kita bersama di sini bernegosiasi untuk menguntungkan satu sama lain. Contohnya akan dijelaskan oleh Tia. Semangat ya. Oke. Di sini tuh coba yang slide 2 ditampilkan. Nah, tactical empathy itu gimana sih? Biar tactical empathy. Is your most valuable tool. Jadi dalam hal ini empati itu kan memposisikan diri kita jika menjadi orang lain, begitu kan? Oke. Jadi dalam hal ini seorang negotiator, kalau misalnya saya bernegosiasi dengan Tiar, maka Tiar itu harus berempati kepada saya itu harus dalam hal apa? Jadi gini kan, misalnya Tiar bernegosiasi dengan saya. Kalau saya mau berempati, di sini kan tactical empathy is your most valuable tool. Jadi bukan hanya sebatas kemampuan berstrategi, bersiasat, bertaktik, begitu. Tapi di sini menjelaskan di poin 5 ini, bahwa saya harus berempati kepada Tiar sebagai lawan. Artinya saya memahami pada posisi Tiar itu menginginkan apa kayak gitu. Harapannya itu apa begitu. Nah, dalam hal ini sehingga tadi kalau Tiar bilang bahwa ada suasana nyaman gitu. Jadi seolah-olah nanti saya akan dipandang sebagai orang yang mengerti Tiar dan Tiar pun akan merasa nyaman ke dalam konteks bernegosiasi dengan saya kayak gitu. Nah, ketika kita bernegosiasi dengan orang yang dianggap nyaman dengan kita, maka di situ kan poin-poin kita bisa menawarkan lebih. Begitu. Dan kita juga bisa mengutarakan dengan tanpa sungkan apa sebetulnya harapan kita atau yang paling memungkinkan di dalam konteks negosiasi ini. Bisa dipahami, Tiar? Baik, selanjutnya terima kasih, Tiar.